Kembali lagi bersama Cing Tentrem, tentunya di Oprak Oprek masih di mitos atau fakta. Apa kabar para warga? Udah lama nih Cing Tentrem gak on cam bareng Cliff, bareng Bang Fawas di Oprak Oprek. Episode kali ini mitos fakta, kita bakal bahas komen-komen yang udah tim Oprak Oprek pilih. Sudah ada 5 pertanyaan dari teman-teman mitra yang udah dikurasi oleh tim Oprak Oprek. Dan bakal Cing Tentrem bahas satu persatu dengan detail. Langsung aja yang pertama ya. Ada komen dari Bang Zulfikar 3344 alias 3344. Bang Zulfikar nanya nih. Kampas kopling cepat habis dan remblong. Itu mitos atau fakta? Sayang sekali jawabannya adalah fakta. Kalau fakta ting-ting-tingnya banyak ya, kalau mitos cuma sekali gitu. Jadi kampas kopling cepat habis dari remblong itu fakta. Tapi ya, ini ada tapinya nih. Ada penjelasan teknisnya. Kenapa kampas kopling itu cepat habis dan remblong itu juga cepat habis? Penjelasan di belakangnya adalah kampas kopling yang cepat aus itu biasanya 2 bulan sekali ya. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan mengemudi yang agresif. Jadi biasanya tuh karena agresif, ngejar speed, biasanya suka setengah kopling nih teman-teman yang motornya ada koplingnya gitu. Ya iyalah kan kampas kopling ya. Kalau Matic nggak ada kampas koplingnya dong, gimana sih? Gitu. Itu yang pertama ya. Apalagi kalau dipakai pas tanjakan atau macet tuh. Aduh. Yang kedua, kualitas kampas kopling yang rendah atau tidak sesuai spesifikasi motor. Nah, biasanya kan kita juga akhir bulan paham juga ya, kadang dompet kering gitu ya. Tapi motor kok minta belanja gitu ya. Ntar kalau nggak di servis nggak bisa narik gitu kan. Membahayakan customer. Jadi kadang pilihan tuh pakai part yang biasa-biasa aja, kurang atau bagus kalian kayak gitu. Yang ketiga, sistem hidrolik kopling yang bermasalah nih. Jadi kayak minyak remnya tuh kering atau udara di sistem. Nah, ini juga harus rutin dicek nih dalam beberapa bulan sekali. Karena kan kalau remblong kan juga jadinya nggak enak gitu, kayak film Dono gitu ya lagi. Kan nggak enak, apalagi kalau lagi bawa customer, bisa-bisa bintangnya ntar jadi nggak ada, bahaya, jangan kayak gitu. Itu kan cuma jelasin doang, Cing. Solusinya ada nggak? Ada dong. Solusinya adalah yang pertama, gunakan oli rem dot 4 yang direkomendasikan dan dicek rutin setiap bulan. Tuh, oke yang dot 4 ya. Tapi dot ini BTW apa ya? Kekentalan apa ya? Kayaknya kekentalan ya. Bisa dibahas di Oprak. Iya gitu. Jadi Cing Tentrem nggak mau sotoy. Biar teman-teman mitra juga aktif gitu. Dot 4 nih apa sih? Boleh tuh di komen-komen kayak gitu. Mungkin kita bahas ntar ya episode selanjutnya. Khusus bahas dot ini kayak belum pernah ya. Boleh. Dot minyak rem gitu tuh. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, hindari kebiasaan menginjak kopling terlalu lama. Tuh. Menginjak kopling berarti itu kan mobil. Kalau yang di motor berarti gini. Pakai tangan kiri gitu ya. Yang ketiga, jika rem sering blong, segera periksa master rem. Habis itu kalipernya juga diperiksa. Selang remnya juga harus diperiksa. Ada kebocoran di udaranya apa enggak gitu. Nah, Cing Tentrem punya pertanyaan nih. Buat yang sering pakai motor 4 tak atau model kopling basah, pernah nggak ngalamin hal yang serupa? Kalau iya, gimana solusinya? Atau belum ada solusi? Komen lagi. Nanti Cing Tentrem sama tim bakal cariin solusinya buat teman-teman mitra. Komen kedua, ada dari Abang Page underscore 15. Misterius banget ya. Page underscore 15 gitu. Tapi ID-nya gaper underscore 15 tuh, gimana tuh yang bener tuh ya. Dia nanya nih, Cing Tentrem, gua
kebiasaan manasin mobil lama-lama saat mesin dingin sebelum jalan. Jadi ikut arahan indikator mesin, kalau masih warna biru berarti dingin, kalau indikator udah mati berarti udah panas. Nah, ini Cing Tentrem akan bahas untuk mobil modern ya. Untuk mobil modern ini jatuhnya mitos gitu. Kalau untuk mobil-mobil lama mungkin ada yang relate, ada yang berhubungan dengan yang dijelasin sama Bang Page_15 ini. Ada juga yang tidak, tergantung teknologi dari mobil itu sendiri gitu. Tapi Cing Tentrem bakal ngejelasin untuk mobil modern yang di zaman sekarang gitu. Kenapa manasin mobil lama-lama saat mesin dingin itu sebenarnya tidak perlu banget? Karena di mobil zaman sekarang itu sudah pakai teknologi biasanya EFI dan oli sintetik yang cepat bersirkulasi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator biru itu hanya tanda mesin belum mencapai suhu optimal, tapi tidak terlalu perlu dipanaskan lebih dari 30 detik, kayak gitu. Jadi kalau mau manasin boleh, tapi jangan lama-lama kayak 5 menit, 15 menit, atau bahkan bikin rendang dulu, jangan ya. 30 detik aja gitu, sabar, 30 detik, lihat apa kayak gitu aplikasi kan. Biasanya teman-teman suka apa yang ada pinjaman-pinjaman, tapi jangan sering-sering ya, ntar jadi bayar utang terus gitu ya. 30 detik aja gitu. Yang ketiga, kebiasaan itu jadi bisa bikin beresiko kalau terlalu lama dipanaskan. Bisa apa aja sih? Pertama bisa boros BBM. Yang kedua, emisi gas buang meningkat. Terus yang ketiga, komponen dalam mesin aus karena oli belum fully lumasi kayak gitu. Jadi kalau mau manasin boleh, tapi jangan lama-lama. Jelasin mulu nih Cing Tentrem. Terus tipsnya gimana nih? Tipsnya ada dong. Nyalain mesin, tunggu 15-30 detik. Habis itu jalan pelan-pelan dulu, RPM bawah. Biasanya itu sampai 3000 tuh. Yang ada indikatornya ya. Kalau nggak ada indikatornya ya pakai perasaan aja lah pelan-pelan gitu. Sampai suhunya normal. Ada dari Abang Kang Kebun, @Kang Kebun, KANGGKEBUN. Dia nanya nih, dia komen waktu itu di episode soal ban, dia komen faktanya tekanan ban itu harus dikurangin saat hujan karena ngegripnya berkurang. Tapi kalau aspal ngeluarin minyak saya kurang yakin. Menurut saya mungkin pori-pori aspal terisi air. Wah, jawaban yang sangat analisa dan sangat masuk akal sekali nih Abang Kang Kebun. Tapi apakah ini menjadi mitos atau fakta? Bisa disimpulkan nih jadinya tekanan ban tuh berkurang saat hujan gitu ya. Coba kita langsung jawab aja ke penjelasan dari Cing Tentrem. Tekanan ban kurang saat hujan dari Kang Kebun menurut dia itu fakta. Dari tim riset oprek-oprek sendiri adalah sebenarnya ini setengah fakta. Jadi bener tapi kayak nggak sepenuhnya bener gitu. Penjelasannya gimana? Ban dengan tekanan sedikit rendah, biasanya tuh 5-10% dari rekomendasi, emang bisa tambah grip karena permukaan kontak yang lebih luas kayak gitu. Tapi ada tapinya nih, kalau terlalu kempes bisa jadi ban tuh nanti yang pertama akan overheating. Ban kalau overheating itu artinya panas. Kalau panas, lebih baik gesekan, baik tekanan, bisa pecah alias meledos, guys. Danger banget tuh ya. Yang kedua, konsumsi BBM juga bisa jadi boros. Karena tekanan angin bannya itu nggak maksimal, terus bannya panas, jadinya lebih berat. Impact salah satunya ke BBM jadi boros. Jadi pastikan selalu ngecek tekanan ban mobil kalian kayak gitu. Nah, kenapa Cing Tentrem bilang setengah fakta? Karena fakta aspal ngeluarin minyak itu mitos sebenarnya guys. Jadi tadi ada faktanya, sekarang mitosnya nih. Aspal ngeluarin minyak itu mitos karena air hujan yang bercampur dengan kotoran atau minyak yang nempel di aspal itu ada oli, debu dan sebagainya itu membuat licin, bukan jadi berminyak kayak gitu. Pori-pori aspal terisi air mengurangi traksi kayak gitu. Bener nih si Kang Kebun.
Gokil nih, Kang Kebun nih. Revolusi asma krisis air tuh, dia betul tuh di situ. Komen yang keempat. Dari Abang Wanto Jayeng 69. Wah, 69. Dia nanya nih soal kelistrikan khususnya lampu-lampu bilet LED. Cing bertanya, emang kalau pakai lampu modif LED atau LED bikin aki cepet tekor ya? Ini dia typo, maksudnya cewek tekor ya gitu. Jadi tahu kan lampu-lampu yang suka terang tuh di motor, di mobil tuh fog lamp yang bilet yang kadang gas mengganggu, membahayakan tuh ya, kalau terang banget. Kalau ke bawah sih nggak apa-apa ya, ini yang nembak-nembak tuh itu bikin laki cepet tekor nggak sih? Sebenarnya ini benar kata teman-teman Cing Tentrem, itu tuh fakta ya. Tapi tergantung pemasangan. Pertama, wattnya tuh harus disesuaikan sama tipe motor atau tipe mobil kita gitu. Yang kedua, lampu LED itu atau LED memang lebih irit daya daripada halogen. Tapi jika dipasang tanpa relay atau adaptor yang tepat buat jenis lampunya, bisa menyebabkan short circuit atau beban berlebih ke aki. Istilah katanya ya, speknya kagak tepat gitu istilah katanya mah. Simple sederhananya kayak begitu. Yang ketiga, sistem pengisian aki atau alternator mobil lawas tuh mungkin nggak sanggup mengimbangi LED yang high watt. Solusinya gimana, Cing? Solusinya pakai LED dengan watt setara atau lebih rendah dari lampu standar. Yang kedua, tambah relay khusus LED untuk stabilkan arus listrik. Terus yang ketiga, cek aki rutin terutama jika sering pakai aksesoris tambahan. Komen kelima, dari Abang Leka Quotes 15. Motor enteng saat hujan karena panas mesin dapat pendinginan tambahan dari hujan dan cuaca dingin. Oh, jadi dia nanya nih mitos atau fakta pas lagi hujan gitu. Panas mesin tuh jadi dapat dingin gitu karena ya kan lagi hujan kayak gitu. Ini mitos cuy. Ini ada penjelasan teknisnya. Pertama, mesin tidak bekerja lebih efisien saat hujan. Yang terjadi adalah ban kurang grip. Jadi rasa enteng itu sebenarnya slip ringan. Yang kedua, udara dingin emang lebih padat oksigen, tapi efeknya minimal untuk mesin harian. Jadi sebenarnya tidak sebegitu ngaruhnya kayak gitu. Yang ketiga, ini malah resiko berkendara saat hujan gitu. Rem jadi kurang responsif sama visibility atau pandangan jadi berkurang. Ya ini logis lah ya karena apalagi nggak pakai lampu lepes kan karena kulit gitu kan biasa gini-gini susah tuh. Kayak gitu ya. Tipsnya gimana? Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman. Habis itu pastikan kalau yang buat teman-teman Grab Car, pastikan wiper atau lampunya tuh berfungsi baik. Tahu wiper kan? Wiper. Ini wiper nih. Nih. Bisa gerak gitu. Di wiper ya. Pastiin tuh karetnya nggak getas, kaca nggak jamuran, jadi pandangan tuh aman. Jadi itulah tips-tips dari tim Tentrem untuk si motor enteng saat hujan karena mesin dingin itu mitos. Oke. Tim Tentrem punya kuis nih buat episode selanjutnya. Tim Tentrem dan tim Oprek-Oprek bakal bagiin banyak hadiah menarik buat teman-teman yang suka aktif nanya di kolom komentar dan terpilih komennya untuk kita bahas lagi di episode selanjutnya, oke? Jangan lupa, setiap komen formatnya adalah nama teman-teman, habis itu pertanyaannya apa, habis itu nomor plat. Sekali lagi Cinten terulang ya, nama, habis itu pertanyaannya apa, lalu nomor plat kendaraan ya. Yang sering nanya, yang aktif, insya Allah akan dipilih dan akan dapat hadiah. Hadiahnya banyak, mulai dari pip, banyak rahasia. Pokoknya Cinta Drum punya hadiah buat teman-teman semua kayak gitu ya. Jangan lupa komen di bawah kalau ada mitos-mitos atau fakta-fakta yang pengen dibahas lagi di episode Oprek-Oprek selanjutnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia ya. Jangan sahabat lama, jangan sahabat mantan, apalagi sahabat-sahabatan. Sahabat Grab Indonesia channel YouTube ya, di like, comment, subscribe ya. Oprek-oprek.
Gitu dulu dari Cing Tentram. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Minum, minum, minum.